Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Safinatun Najah. Kita sekarang akan membahas mengenai faslun fi faraidil wudu, fasal pada menyatakan fardu wudu. Fardu itu merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan di dalam wudu. Fardu itu sama dengan yang wajib. Apa itu fardu? Ya alladzi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, yaitu yang mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan akan disiksa jika meninggalkannya. Dan yang menyebabkan tidak sahnya salat, tidak sahnya wudu. Sedangkan ada juga yang sunnah atau mandub, yaitu mayuthabu ala fi'li, sesuatu yang perbuatan yang diberikan pahala jika melakukannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Itu artinya sunnah atau mandub. Sedangkan yang haram atau muharram itu adalah sesuatu pekerjaan yang diberikan pahala jika meninggalkannya dan disiksa jika melakukannya. Tetapi meninggalkan di sini harus dengan syarat imtithal, atau dia meninggalkan sesuatu yang haram memang karena dia takut kepada Allah, menjauhi larangan Allah, bukan karena tidak ada kesempatan atau karena malu dan sebagainya. Yang selanjutnya al-makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah sesuatu perbuatan yang diberikan pahala jika ditinggalkan. Sama dengan yang haram jika ditinggalkan karena mengikut perintah dan tidak mendapat siksa jika melakukannya. Itu makruh. Sedangkan mubah yaitu tidak mendapatkan pahala atau tidak dapat siksaan jika meninggalkan atau melakukannya. Itu adalah perkara mubah. Selanjutnya an-niyatu. Furudul wudu'i sittatun, fardu wudu ada 6. Al-awwal, yang pertama an-niyat. Berarti ini yang 6 ini yang wajib dilaksanakan ketika wudu. Kalau ini tidak dilaksanakan berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti otomatis salatnya tidak sah. Oleh sebab itu ini sangat penting sekali untuk diketahui dan wajib diketahui untuk seorang muslim. Furudul wudu'i sittatun, fardu wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Al-thani, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Al-thalithu, yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku. Ar-rabi'u, yang keempat mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu daripada kepala. Al-khamis, yang kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadisu, yang keenam adalah at-tartib, yaitu berurutan. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah niat. Rukun wudu atau fardu wudu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan fi fi'lih, yaitu menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi yang namanya niat, dia menyengaja memperbuat sesuatu bersamaan dengan niatnya, bersamaan dengan perbuatannya, bukan sebelum perbuatan atau setelah perbuatan, tapi bersamaan dengan perbuatannya. Di sini kalau di wudu, ya niat itu posisinya ketika membasuh wajah, karena membasuh wajah itulah basuhan pertama yang wajib di dalam wudu. Dan tempat itu niat ya di hati, bukan diucapkan. Adapun mengucapkan niat itu, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Tetapi yang wajib itu sebenarnya di dalam hati. Lalu apa niat itu? Bagaimana kita berniat? Ya. Jadi niat wudu itu macam-macam. Yang paling sederhana misalnya nawaitul wudu, aku niat wudu. Atau yang kedua nawaitu raf'al hadath, aku niat mengangkat hadath. Atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, aku niat mengangkat hadas kecil. Itu bisa juga. Atau nawaitu taharah lis salati, aku niat taharah, bersuci untuk salat. Atau nawaitul fardal wudu, aku niat fardu wudu. Atau nawaitul wudu saja bisa. Ya.
Tidak sah kalau mengatakan nawaitu taharah saja, aku niat bersuci tanpa ada list salatnya ya. Tetapi saya rekomendasikan ya niat yang paling sederhana yaitu nawaitul wudu, aku niat wudu. Dan kapan kita berniat? Ya berniat itu ya ketika membasuh wajah, di sana posisi niat. Atsani, yang kedua daripada rukun wudu adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah ini ya dengan merata, membasuh wajah dengan merata tanpa ada yang ketinggalan. Wajah di dalam oleh dijelaskan oleh para ulama ya batasnya itu dari telinga kanan sampai telinga kiri, dan dari tempat biasanya tumbuhnya rambut sampai ujung dagu atau tempat pertemuan tulang rahang, itulah yang disebut dengan wajah ya. Semua itu harus merata, baik itu bulu yang ada di dalam wajah itu harus kena semua, kecuali jenggot yang tebal atau jambang yang tebal bagi laki-laki, itu sunnah disampaikan air sampai dalam, tidak wajib, cukup luarnya saja sudah sah, jambang atau jenggot seorang laki-laki yang tebal. Adapun sampai dalamnya itu sunnah gitu. Yang selanjutnya yang menjadi rukun wudu atau fardu wudu itu adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, atau membasuh kedua tangan sampai kedua siku ya, kedua tangan sampai kedua siku, jangan sampai kurang dari siku, bahkan sunnah dilebihkan sehingga disebut dengan sunnatut tahjil ya. Sunnah melebihkan sampai kira-kira batas lebihlah dari basuhan wajib yang sampai siku tersebut. Selanjutnya rukun wudu itu mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu daripada kepala ya, mengusap kepala atau mengusap rambut yang ada di batas kepala, walaupun satu helai rambut itu sah, atau kepalanya diusap menggunakan air. Yang usap itu artinya membasahi tangan dengan air lalu diusap, itu saja cukup. Yang penting basahan itu sampai ke kepala. Yang kelima rukun wudu itu ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Apa itu mata kaki? Ya yang di samping tumit kita itu mata kaki, itu harus kena semua dengan air, baik depan belakangnya. Ini banyak orang yang melalaikan ini. Kadang-kadang kita melihat orang yang wudu itu di depannya saja dibasuh tapi belakangnya tidak dibasuh dan tidak digosok. Dia khawatirkan nanti air itu tidak sampai ya kepada kulitnya. Itu yang selanjutnya as-sadis at-tertib. At-tertib itu berurutan. Ya, berwudu itu harus berurutan, tidak boleh ada yang dahulu, ada yang belakangan gitu. Yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan, berurutan. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Itulah kemudian bab yang lain yaitu faslun an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, wallahu a'lam.